Datang melepas bagai, menyelesaikan yang kusau, yang menjernihkan yang kerau. Kalau mengganti sama ringan, menimbang sama berat, mengukur sama panjang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Adi Putra. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah kebudayaan Melayu Jambi. Hari ini saya akan mengangkat tema tentang naskah Melayu tertua di dunia, atau sering disebut dengan Undang-Undang Tanjung Tanah. Baiklah, sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya ya. Dan jangan lupa hidupkan loncengnya supaya teman-teman semua bisa menerima notifikasi. Setelah saya akan menjelaskan tentang naskah Tanjung Tanah. Berbeda ya dengan kitab undang-undang lainnya atau naskah-naskah lainnya, naskah Tanjung Tanah tidak ditulis dengan menggunakan huruf Jawi, melainkan memakai aksara Pasca Palawa. Ini masih serumpun dengan aksara Jawa kuno. Aksaranya itu masih belum diteliti dengan sempurna, tetapi untuk sementara ini dapat disimpulkan bahwa aksara yang paling mirip adalah aksara yang digunakan pada prasasti Aditya Warman. Itu yang bertulisan aksara Melayu ya. Istilah tersebut merupakan cipta Descasparis. Naskah Tanjung Tanah juga berbeda karena naskah Tanjung Tanah ini tidak ditulis pada kertas, melainkan pada daluang. Daluang ini adalah tumbuhan. Sementara naskah Melayu yang hingga kini diketahui hampir semuanya itu menggunakan naskah kertas, baik kertas Arab maupun kertas Eropa. Lalu pada umumnya teks undang-undang menunjukkan pengaruh Islam dan hampir selalu dibuka dengan formula Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan naskah Tanjung Tanah dimulai dengan beberapa kalimat berbahasa Sanskerta yang juga mencantumkan tahun penulisan. Tapi sayangnya tulisan itu tidak terbaca. Naskah Tanjung Tanah juga ditutup dengan beberapa kalimat berbahasa Sanskerta yang menyebut nama raja ialah Paduka Ari Maharaja Damasraya, dan juga bahwa kitab undang-undang dimaksud untuk seluruh tanah Kerinci atau Saisik Bumi Kerinci. Di zaman sebelum abad ke-15, bahasa Melayu masih kuat dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta, sehingga teks naskah Tanjung Tanah mengandung kata pinjam Sanskerta yang kini sudah tidak diketahui lagi, dan malahan juga tidak terdapat dalam teks-teks Melayu dari awal periode modern. Alinea terakhir, teks berbahasa Melayu menyebutkan bahwa undang-undang disusun atas perintah Maharaja Damasraya, dan bahwa para pembesar bumi Kerinci memberi perhatian sepenuhnya. Semua yang terjadi dalam sidang besar ditulis dengan lengkap oleh Kuja Ali Dipati di Balai Kerapatan di Palembang di hadapan Paduka Maharaja Damasraya. Kuja Ali merupakan sosok misterius dalam sejarah abad ke-13 sampai dengan abad ke-14. Kuja Ali merupakan penulis naskah Melayu tertua di dunia, atau yang sering disebut naskah Tanjung Tanah yang masih tersimpan di desa Tanjung Tanah sekarang ini. Banyak artikel yang membahas sosok seorang yang jenius Kuja Ali Dipati ini, namun mengalami kesulitan dan tidak menghasilkan kesimpulan karena tidak melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. Besar kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan Palembang bukan kota Palembang, melainkan tanah emas atau daerah hilir. Kedua kemungkinan tersebut akan diuraikan di sini. Dasar kata Palembang ialah limbang, yang berarti mencuci, antara lain juga mencuci emas. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Palembang ialah kawasan penghasil emas. Lalu di sini muncullah pertanyaannya, daerah manakah yang dimaksud? Daerah penghasil emas utama ialah Kerinci dan daerah Minangkabau. Apakah sidang penghasil kitab Undang-Undang Tanjung Tanah bertemu di daerah Minangkabau? Muncul lagi pertanyaan. Mungkin saja kitab undang-undang ini diresmikan di Suroaso, ibu kota kerajaan Melayu pada saat itu.
dan bahwa sidang tersebut dihadiri oleh Maharaja Damasraya selaku gubernur pemerintah kawasan Hulu Batanghari termasuk barangkali Kerinci. Di samping interpretasi yang tadi, ada pula kemungkinan kedua, ialah bahwa Palembang berarti tanah rendah atau ilir. Menurut sejarah Melayu, nama asli Palembang ialah Parlembang. Lembang selain mencuci juga memiliki arti rendah. Menurut Wilkinson yang merujuk pada kutipan sejarah Melayu di atas, Parlembang berarti tanah rendah, sementara Mahameru adalah tanah tinggi. Interpretasi tersebut juga masuk akal, karena di naskah Tanjung Tanah, kita menemukan Palembang di samping Kurinci, yang berarti tanah tinggi. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, yang dimaksud dengan Palembang adalah Damasraya sendiri. Yang kedua, Palembang merujuk pada daerah hilir Batanghari, dan dengan demikian, tempat yang dimaksud adalah Muara Jambi, yang pernah menjadi ibu kota Melayu. Dan mungkin pada saat penulisan kitab Undang-Undang Tanjung Tanah, masih memainkan peranan penting sebagai salah satu kota administrasi dan pusat perdagangan kerajaan Melayu. Kemungkinan ketiga ialah yang dimaksud dengan Palembang memang kota Palembang. Kebanyakan ahli sejarah cenderung menganggap bahwa selama abad ke-14 Palembang, bekas ibu kota Sriwijaya telah hilang dan disingkirkan oleh kerajaan Melayu, sehingga interpretasi yang ketiga ini agak sulit diterima. Naskah Tanjung Tanah ditulis di daluang dan tidak di bambu atau di tanduk kerbau yang merupakan bahan tulis yang paling umum di Kerinci. Hal tersebut tentu berkaitan dengan pengaruh Jawa yang sudah sejak lama pada abad ke-13 atau malahan sebelum merebas ke Sumatera bagian selatan. Aditya Warman yang pernah menjadi mantri Praudataro di Istana Majapahit pasti sangat terpengaruh dengan budaya Jawa dan ingin menerapkan gaya kerajaan seperti di Jawa di dalam kerajaannya. Hal ini tentu tidak berarti bahwa kerajaan Melayu semata-mata mencontoh Majapahit, tetapi memilih unsur-unsur yang dianggap sesuai dan yang tepat diperkuat kedudukan Sang Maharaja sebagai penguasa mutlak. Analisis sampel naskah Tanjung Tanah yang diadakan di laboratorium Rafter yang menghasilkan umur radiokarbon 553 atau lebih kurang 40 tahun, atau juga yang sama dengan tahun 1397 Masehi atau kurang lebih 40 tahun. Setelah diadakan kalibrasi, maka terdapat 2 kemungkinan tentang umur naskah Tanjung Tanah dengan probabilitas 95,4%. Naskah Tanjung Tanah jatuh pada kurun waktu 1304 dan 1370 Masehi atau antara tahun 1380 dan 1436 Masehi. Dapat disimpulkan bahwa naskah Tanjung Tanah ditulis selama abad ke-14 atau pada abad ke-15. Bila hasil analisis karbon dikaitkan dengan data-data sejarah sebagaimana dilakukan di atas, maka kemungkinan besar bahwa naskah Tanjung Tanah ditulis pada paruh kedua abad ke-14. Kenyataan bahwa tidak pernah ditemukan naskah Melayu yang berasal dari zaman pra-Islam, malahan diinterpretasikan oleh sebagai pakar sebagai petunjuk bahwa lain dengan Jawa atau orang Bali misalnya, orang Melayu tidak pernah memiliki tradisi pernaskahan pra-Islam dengan menggunakan daun lontar, buluh, atau kulit kayu sebagai media tulis. Baiklah, sekian video kita pada kesempatan kali ini dan terima kasih. Semoga video ini membantu kalian dan bermanfaat juga bagi kalian. Terima kasih.